Kalau kamu nasabah Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ya, kamu wajib sekali simak video ini. Karena di video kali ini saya akan ngasih tahu cara aman galbay atau gobay di Shopee Paylater dan Shopee Pinjam. Cara aman bagaimana? Bukankah Shopee Paylater ini dan Shopee Pinjam ini pinjol yang berizin OJK? Jadi sudah jelas tidak aman untuk digalbay. Nah, buat kamu yang berpikir seperti itu ya, berarti kamu tidak tahu tentang dunia perpinjolan. Nah, tapi sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay ya, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja. Tapi ini grup WA Kang Galbay yang kedua, karena yang pertama sudah penuh. Nah, di grup WA Kang Galbay ini, kamu bisa sharing dengan nasabah yang lain, karena di sana ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang galbay atau gobay di pinjol legal. Dan kamu juga bisa sharing dengan saya, bisa chat saya. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau saya sibuk, saya selalu respon, tapi pasti saya respon. Dan perlu diingat, grup WA Kang Galbay ini gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa ya, sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini. Kamu komen seperti ini, 738 terima bang. Nah, kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan ACC. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan, yaitu cara aman galbay atau gobay di pinjol Adamundi. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan, yaitu cara aman galbay atau gobay di pinjol Shopee Paylater dan Shopee Pinjam. Emang ada ya cara aman di pinjol legal atau di pinjol yang sudah besar ini? Kalau kamu mau tahu caranya, jangan skip video ini dan simak baik-baik. Oke, seperti biasa, saya tidak akan berlama-lama, saya tidak akan bertele-tele. Di sini saya akan langsung saja ke intinya ya. Cara aman galbay atau gobay di pinjol Adamundi. Ini ada step by stepnya atau ada langkah-langkahnya. Jadi sebisa mungkin jangan skip video ini, simak baik-baik ya. Nah, untuk langkah yang pertama ya, kalau kamu ingin galbay atau gobay di Shopee Paylater dan Shopee Pinjam dengan aman ya. Langkah yang pertama, kamu klarifikasi dulu kondar kamu. Kondar itu kontak darurat ya. Karena masih banyak yang tidak tahu ya apa itu kondar. Nah, kondar itu kontak darurat. Kamu bilang dulu ke kontak darurat kamu seperti ini. Kalau ada dari Shopee Paylater dan Shopee Pinjam, neror atau nge-WA atau nge-SMS ya, jangan dilihat, langsung hapus aja atau blokir kalau bisa ya. Intinya jangan direspon. Nah, kamu bilang kondar kamu seperti itu. Kalau kondar kamu misalnya teman kamu atau keluarga kamu, kamu bilang saja seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya kalau ada DC Shopee Paylater dan Shopee Pinjam neror ya. Nanti kalau tidak direspon, maka dari Shopee Paylater nge-WA paling lama 1 minggu. Tapi kalau direspon, maka secara terus-menerus dari Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini akan meneror kode kamu. Nah, tujuannya apa buat kedepannya? Nanti kamu bakal tahu alasannya ya. Kenapa saya suruh klarifikasi dulu kondar kamu. Tapi perlu diingat ya, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Tapi kalau keadaan kamu tidak punya uang, seperti ekonomi kamu sedang turun drastis, yang bagaimana lagi? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kamu, jangan utamakan kebutuhan pinjol ya. Karena galbay kamu ini di Shopee Paylater dan Shopee Pinjam bukan keinginan kamu sendiri, tapi keadaanlah yang memaksa kamu untuk galbay di Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini. Itu untuk langkah yang pertama. Dan untuk langkah yang kedua ya, kamu hapus aplikasinya. Ini sangat berpengaruh sekali buat kedepannya. Karena kalau kamu tidak menghapus aplikasinya ya, nantinya mereka bisa mengakses dari kamu kontak-kontak yang ada di HP kamu. Kan percuma saja ya, meskipun kamu mengganti kartu HP, klarifikasi kondar dan lain itu percuma saja kalau aplikasinya tidak dihapus. Jadi kalau kamu ingin galbay dengan aman di Shopee Paylater ya, kamu hapus aplikasinya. Itu untuk langkah yang kedua. Dan untuk langkah yang selanjutnya, kamu ganti kartu HP kamu ganti WA kamu. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk menghentikan teror dari DC Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini. Karena kebanyakan nasabah Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ya, mereka kena mental, mereka ketakutan karena diteror oleh DC Shopee Paylater. Bagaimana tidak kena mental ya, sehari bisa 200 telepon ataupun 300 SMS. Kan sudah jelas mengganggu aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebisa mungkin kalau kamu ingin galbay dengan tenang, kalau kamu ingin galbay dengan aman ya, di Shopee Paylater dan Shopee Pinjam, kamu ganti kartu HP kamu ganti WA kamu. Tapi bang, kan Shopee Paylater ini pinjol yang sudah besar atau pinjol yang sudah jelas. Tapi bang, kan Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini itu pinjol yang sudah besar atau pinjol yang sudah tersohor. Pasti sudah jelas memiliki DC lapangan dan punya pihak ketiga. Emang ya, Shopee Paylater ini pinjol yang sudah besar atau pinjol yang berizin OJK dan punya pihak ketiga juga. Tapi jangan salah, meskipun pinjol yang sudah besar punya pihak ketiga ya. Sebelumnya kamu harus tahu,
Tidak semua pihak ketiga itu memiliki DC lapangan atau PC. Jadi sudah jelas kalau Shopee Paylater ini pihak ketiganya tidak memiliki DC lapangan. Dan yang harus kamu tahu juga, meskipun Shopee Paylater ini termasuk ke pinjol yang sudah besar ataupun pinjol yang sudah tersohor ya, mereka ini tidak memiliki DC lapangan sama sekali. Jadi kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik ya tentang DC lapangan Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini. Karena mereka tidak memiliki DC lapangan sama sekali. Dan untuk cara yang terakhir ya, kamu masuk ke grup WA Kang Galbay. Nah, di grup WA Kang Galbay ini, kamu bisa dengan nasabah yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya supaya menguatkan mental kamu. Bagaimana cara kuatnya? Karena kamu bisa tahu ya, kalau yang Galbay di Shopee Paylater dan Shopee Pinjam bukan kamu sendiri, tapi masih banyak. Yang Galbay belasan juta bukan kamu sendiri, tapi masih banyak. Sehingga menguatkan mental kamu ya. Jadi kamu masuk ke grup WA Kang Galbay. Untuk linknya ada di deskripsi video ini. Nah, sebenarnya untuk cara aman Galbay atau Galbay di Shopee Paylater itu cukup mudah sekali ya. Cukup seperti itu saja. Tapi masih banyak nasabah Shopee Paylater dan Shopee Pinjam tidak melakukan hal-hal tersebut. Dan perlu diingat, risiko terberat Galbay atau Galbay di Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ya, hanya nama kamu masuk slik OJK saja. Tidak ada risiko dibawa ke jalur hukum ataupun dibawa ke jalur pidana, itu tidak ada. Risiko terberatnya hanya nama kamu masuk slik OJK saja. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian semua nasabah Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.